Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas 5A. Nah anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, muatan SBDP, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang membuat poster. Anak-anak pasti sudah pernah melihat poster ya. Poster merupakan salah satu media publikasi kepada masyarakat yang terdiri atas tulisan dan gambar. Poster dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, swalayan, atau tempat umum lainnya. Poster menggunakan bahasa yang singkat, efektif, menarik, dan mudah diingat. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang ditulis dan digambar dalam poster tersebut. Anak-anak, poster yang baik adalah poster yang begitu dilihat dapat mengingatkan pesan yang dimaksud. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk membuat poster yang baik. Yang pertama, menentukan tujuan membuat poster. Yang kedua, memilih kata yang unik dan menarik. Yang ketiga, menyusun kata-kata menjadi kalimat poster. Yang keempat, melengkapi poster dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, anak-anak pastinya sering melihat poster ya, yang sering ditempel-tempel di jalan, di pasar, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Nah, berikut ini Ibu berikan salah satu contoh poster di situ tentang poster buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di situ bisa anak-anak lihat di poster tersebut dituliskan kata-katanya yang singkat, efektif, tetapi menarik dan juga disertai dengan gambar-gambar yang bisa menarik perhatian dari pembaca poster tersebut. Dengan ini, posternya dapat membuat masyarakat dapat mengingat tentang tujuan atau pesan yang ada pada poster tersebut. Materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang cerita bergambar. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang cerita bergambar. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi materi tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Contoh cerita bergambar yaitu salah satunya ada komik. Nah, berikut ini beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Unsur yang pertama yaitu ada panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Narasi berisi tentang keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Unsur yang ketiga yaitu ada parit. Parit adalah ruang di antara panel. Selanjutnya yaitu ada balon kata. Balon kata merupakan tempat untuk meletakkan dialog atau narasi.
Yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan. Di situ Ibu berikan salah satu contohnya. Salah satu contoh dari cerita bergambar. Nah, di situ bisa anak-anak lihat unsur-unsurnya, ada narasi, ada parit, ada balon kata, ada ilustrasi, ada panel. Nah, anak-anak lihat di situ ilustrasi itu yang seperti apa, kemudian parit itu yang mana, balon kata itu yang mana, kemudian ilustrasi itu yang mana, dan panel itu bagian yang mana. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Berikut ini anak-anak langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang digunakan. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang keempat, memahami teks cerita. Dan yang kelima, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Dan langkah yang terakhir yaitu menebalkan gambar atau sketsa yang dibuat dan mewarnainya dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, ataupun dengan menggunakan cat air. Berikut ini anak-anak, terdapat beberapa teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan yang pertama yaitu dengan menggunakan teknik kering. Teknik kering adalah peralatan yang dipakai pada bidang gambar menggunakan media yang kering. Untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak memerlukan pengenceran air atau minyak. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat memberikan aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Berikut ini anak-anak, peralatan menggambar yang termasuk dalam media kering. Yang pertama itu ada pensil, yaitu alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek. Yang kedua ada krayon, yaitu pewarna yang memiliki sifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok atau gradasi, atau biasa disebut dengan kesan semburan warna. Yang ketiga ada spidol, yaitu pewarna yang sesuai untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Yang keempat ada konte, yaitu sejenis pensil dari bahan lunak yang berwarna hitam pekat sehingga untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Yang kelima ada drawing pen, yaitu alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok. Yang kedua itu ada teknik basah. Teknik basah adalah peralatan yang dipakai pada bidang gambar dengan menggunakan media basah. Media ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Bahan warna umumnya yang tersimpan di dalam sebuah tub, kaleng, atau botol. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Selanjutnya, beri warna sesuai dengan media basah yang dipilih. Anak-anak, berikut peralatan yang termasuk dalam media basah. Yang pertama ada cat air, yaitu alat gambar yang biasa digunakan untuk menggambar dengan atau tanpa campuran air. Yang kedua, cat poster, yaitu alat menggambar hampir mirip cat air, namun
memiliki kepadatan dan kepekatan yang lebih sehingga tepat untuk teknik blok. Yang ketiga, tinta bak, yaitu pewarna yang terbuat dari bahan cair yang pekat, cocok untuk menggambar teknik siluet atau blok. Yang keempat, ada cat minyak, yaitu pewarna yang cocok digunakan untuk menggambar di bidang berupa kain. Yang kelima, ada ekolin, yaitu alat gambar yang terbuat dari bahan cair, sangat cocok untuk menggambar teknik arsir, blok, dan gradasi warna. Untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan tugas dari buku LKS tema 2 halaman 104 muatan SBDP. Nah, di situ bisa anak-anak lihat ada tugas pilihan ganda dan juga isian. Anak-anak kerjakan tugas tersebut dari bagian 1 yaitu pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5 dan bagian 2 yaitu bagian isian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak boleh chat ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.